Oke Kang, pagi Kang. Ya. Ini saya pengen menanyakan soal yang akan mengatakan kita HI kembali ke kitahnya, ke kitah yang terdahulu. Jangan akan sudah mengulas itu dalam Munas kemarin kan di Banjaran. Nah yang ingin saya tanyain, kalau nggak salah kalau kita HI terdahulu gitu ya, seperti ceritakan oleh para wasdal-wasdal, yang kebetulan beberapa diantaranya saya dekat dengan mereka, katanya HI terdahulu justru latihannya itu sederhana, simple, monoton, tidak banyak gerakan tapi berat. Apa mau dibalikin ke situ Kang? Sebenarnya? Iya. Memang seharusnya begitu. Yang bagus itu bukan yang banyak, tapi yang dalam. Kayak ginilah. Nah, kita sekolah. Ya. Sekolah. Ilmu dijejelin ke otak itu banyak banget gitu kan. Tapi sedikit-sedikit. Ya. Nah, sekarang gini. Setelah habis sekolah S1, kita pasti ngambil spesialis atau spesial lah, satu aja. Ya. Nah, itu kan yang diperdalam satu ilmu terus gitu kan. Pilih mana? Banyak tapi tentang perenang seperti bui, atau misal satu tapi kayak ombak. Begitu. Iya gitu. Kalau misalnya ya, kalau saya nggak salah di zaman Wasdal dulu ketika HI baru pertama-tama diturunkan, justru akan belum banyak menurunkan jurus-jurus, belum banyak menurunkan ilmu gitu. Iya. Memang belum banyak. Sekarang dia sebenarnya banyak itu tidak diperlukan. Yang diperlukan itu pendalaman. Gitu. Iya. Tapi berhubung orang itu lebih suka dinamika. Nah, ini masalah. Karena orang sekarang tuh banyak yang lebih tertarik banyaknya, bukan dalamnya. Makanya jadi nggak berkembang kan, lihat aja. Di HI sendiri. Iya, di HI sendiri nggak berkembang. Mereka jadi banyak ilmu, memang banyak, tapi mereka sendiri jarang pernah pakai, kebingungan sendiri karena banyaknya itu. Oh gitu. Iya, mending satu tapi dalam. Dulu yang akan ngejarin ke Wasdal itu kalau nggak salah cuma air satu gerakan ini gitu terus. Iya, gitu terus tapi dalam. Jadinya cukup untuk dipergunakan secara maksimal. Secara maksimal. Tapi monoton gitu kan? Iya, kayak makannya juga monoton kok. Punya monoton. Cuma menyenangkan gitu masalahnya. Oh gitu. Iya. Melihat, kita berpikir monoton gitu juga. Kita bergerak monoton ke depan gitu juga. Ke belakang gini-gini juga. Ke pinggir gitu-gitu juga. Sepertinya kita tuh sering melakukan sesuatu yang monoton dan tiap hari itu monoton. Kita udah kerja monoton gitu-gitu terus. Tapi nah ini masalah. Nah, kita banyak variasi untuk membunuh si monoton itu. Yang kita cari akhirnya kesenangan, bukan pendalaman. Iya, yang dibutuhkan tuh pendalaman. Tantangan latihan saya rasain ya Kang ya, saya kan beberapa kali latihan. Dalamnya latihan, tantangan latihan itu sebenarnya bukan nggak kuatnya tapi boringnya itu Kang. Iya, memang. Saya belajar aja. Belajar kan boring. Iya. Kayak gitu. Jadi harus diatasi pertama kali boringnya. Boring. Ini aja, kita senang terus juga boring kok. Ya gitu. Tetap aja. Sekarang kita nonton terus, boring lama-lama. Kita main PS terus boring lama-lama. Iyalah. Jadi dulu awal-awal latihan, akan melatih para wasdal itu gimana? Ya itu, sesuatu yang boring. Ya boring. Jadi belum ada angin satu. Udah ada angin satu, tapi cuma gitu aja. Apalagi dulu makan kopstan, rungsang. Oh ya? Iya, kopstan. Awal tuh kopstan dulu. Oh iya benar. Dulu pembangkitannya kalau nggak salah nggak pakai air satu ya? Iya, kopstan. Sebetulnya itu lebih cepat dibanding air satu. Cuma orang-orang pada malas kop. Iya. Oh gitu. Nah sekarang akan pengen kembaliin HI ke kitanya, berarti kan ngejar kualitas. Bukan mengejar banyaknya dinamika jurus itu. Nah berarti di juklak dan juklisnya itu jadi itu yang harus dilaksanakan. Kembali ke sederhana, ke simple fight HI lagi. Iya. Benar. Oh gitu. Bisa gitu kan kalau menurut Akang lihat anak HI sekarang? Ada ini. Jauh lah main dulu.
jauh samanya generasi wasdal dari iya. segi Kalau generasi wasdal mah jauh. Oh gitu. Iya. Banyak. Mau diwawancara itu buat Siapa? Ibu? Ya, mau soal HI lagi kan? Ya, soal HI. Oke. Nah, yang tadi yang bicara soal perbandingan generasi sekarang gitu ya, sama generasi para wasdal ini gitu. aja lah. Nah, Dulu kan waktu zaman-zamannya lagi musim-musim tenaga dalam menjamur nih. jahiliyahnya Mereka gitu. ya, bukan jahiliyah. Itu sudah sudah tenaga dalam niah lah. Tenaga dalamnya. Jadi pas zaman-zamannya orang itu kan, jadi mereka bersemangat, latihan tuh semangat. Sekarang kan zamannya udah berkurang. Sekarang kan hedonis. Jadi sekarang tuh lebih jahiliyah dari zaman 90-an dulu gitu. Oke. Jadi mereka udah malas latihan. Orang-orang tuh maunya yang instan, cepat. Iya. Makanya yang dikejar kan metafisik dan software akhirnya kan. Iya benar-benar. Kita ini aja lah, kita Jadi sekarang lebih jahiliyahnya kan di dalam hal pola pikir sekarang kan, tantangannya gitu. Kalau perbedaan tantangannya apa sih kan? perbedaan tantangannya. Ya dulu dan sekarang gitu. Dulu dan sekarang. Ya. Jadi sekarang tuh hiburan tuh terlalu banyak. Jadi orang-orang tuh terpengaruh berbagai macam hiburan. Jadi mereka pada malas-malas. Kalau dulu kan hiburan masih belum begitu banyak. Terus DVD kan masih belum ada gitu kan. Mangga. Internet kan sekarang udah mulai ini menjamur. Ya, sekarang komputer udah mulai luar biasa kan. Ada handphone lagi sekarang kan. Handphone sekarang. Nah ini yang bikin orang-orang makin malas. Soalnya kemudahan-kemudahan makin banyak. Oh gitu. Iya. Bukannya justru itu memacu kalau enggak, lihat aja sekarang terbukti nggak itu memacu? Enggak kan? Ya, Orang-orang iya. lihat aja terbukti nggak mereka lebih kreatif sekarang? Enggak. Jadi sebetulnya teknologi maju itu memundurkan daya juang. Mundurkan Soalnya daya juang. orang terlalu gampang, urus segala macam jadi gampang. Kalau soal kesibukan gimana? Dulu kalau saya dekat dengan salah seorang wasdal gitu ya. Dia tetap latihan meskipun kesibukannya dia sempat bekerja di luar negeri, di Amerika atau sempat keliling dunia, tapi tetap aja dia jadi saksi gitu. Artinya kesibukan tidak menghalangi latihan kan sebenarnya. Iya, kan motivasi itu. Oh gitu. Bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita memotivasi diri. Oke. Rata-rata orang-orang tuh inginnya sekarang ya, gampangnya aja. Gampangnya. Oke. Nah, jadi kalau gitu harus diciptain suatu tantangan baru atau Mas? Biar bisa yang sekarang itu. Bisa. Kita bikin tantangan. Makanya aku mau bikin tantangan. Sekarang lagi dibangun kan tantangan-tantangan barunya. Sengaja dibikin. Pertama kita kasih sarana-sarana berlatih yang bagus dulu buat mereka kan. Makanya kita bikin padepokan. Terus kedua, kita bikin pola-pola latihan yang kayak dulu lagi gitu kan. Jadi pola latihan yang keras gitu. Jadi nggak kayak lembek-lembek kayak sekarang, lebih banyak ngobrolnya daripada berlatihnya gitu kan. Dulu mah seimbang antara ngobrol dan berlatih itu seimbang. Pas sekarang kan jomplang, banyak ngobrolnya. Orang-orang lebih sering dengar akang ngomong daripada akang ngelatih. Ya benar. Jadi akhirnya mereka jadi nggak maju-maju. Kalau tantangan dari luar kan, ya misalnya. Nggak ada, makanya itu masalahnya. Tahun 90 kan zaman Soeharto gitu kan. Iya. Kalau nggak ada tantangan. Kalau kita harus bikin sendiri. Kecuali kalau kita mau bikin sendiri, bikin sesuatu sendiri, kita bikin ini apa? Tapi khusus untuk umat, kayak misalnya partai gitu ya. Cuma partainya partai yang nggak akan ikutan pemilu. Oh gitu. Partai ini tuh nggak akan ikutan pemilu, jadi khusus ngurus umat aja. Gitu. Iya. Jadi buat apa bikin partai itu? Ya, buat ngurus umat. Kan partai itu sebetulnya buat ngurus umat, bukan buat nyari kekuasaan. Iya. Begitu? Iya. Islam itu partai yang khusus dibikin dibentuk untuk mengurus umat, untuk ibadah, bukan untuk mencari kekuasaan. Sekarang kita kebalik sekarang itu, makanya lihat umat nggak maju. Tapi kan politik kan salah satu siasah dalam Definisi dakwah. politik apa? Salah satu cara untuk memenangkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Salah. Apa emangnya? Definisi politik itu adalah taktik dan etik untuk mencapai satu tujuan. Satu tujuan. Ada etiknya di situ. Etiknya ada. Iya, kalau ini cuma taktiknya aja. Akhirnya mengalahkan segala cara. Ini masalah. Oh gitu.
gitu. Iya, begitu. Bentar, Mbak. Tapi nggak diajarin tuh etiknya sih. Mohon. Nggak pernah diajarin soal etik mah kita. Iya, makanya kenapa sekolah? Sekolah mah gak diajarin macam-macam, diajarinnya cuma jadi robot. Nah sekarang tentang teknologi HI. Sekarang gini, Nah, kenapa nggak diajarin di sekolah? Padahal kita bayar mahal-mahal sekolah. ya supaya kita nggak berpikir ke arah sana, jadi nggak berpikir etik. Supaya kita jadi bodoh. Dividend impera. Dividend impera. Itu pemecah belahan dividend impera. Politik adu domba, Roma Irama. Roma itu. Namun, tapi saja sempurna. Akan sekarang kalau misalnya balik ke metode latihan gitu ya, aku kan pernah bilang latihan itu yang penting adalah kuantitas gitu. Ya kualitas dan kuantitas. Dua-duanya mesti ada. Jadi harus sering dilakukan tiap hari gitu. Kalau misalnya konsentrasi, kualitasnya itu di konsentrasi, di semangatnya. Kuantitasnya itu di banyak latihannya. Di banyak latihan dan jamnya. Iya. Soalnya penguatan tenaga yang paling cepat itu harus dibantu dengan semangat. Jadi kalau nggak ada semangat, kita cuma ala kadarnya aja, pakai jurus angin tapi ngelamun, itu percuma. Ngelamun. Iya. Kenapa bisa ngelamun pakai jurus angin? Mungkin karena kita nggak berpikir untuk detik ini saat ini. Apa? Karena kita ini ya lebih banyak menghayal. Menghayalnya kan? Iya. Ya itu kan karena saktinya. Jurus angin itu tantangannya gitu sih kan? Emang gitu. Jadi kalau misalnya kita andai kata kita memang fokus, konsentrasi, yang harus kita pikirin apa? Yang ada di pikiran kita gitu. Yang ada di pikiran kita ngurusi energinya itu, yang ada di dalam. Hawa panasnya. Iya. Ngoper-ngopernya itu kan perlu pikiran perasaan. Perlu fokus dua-duanya. Gue dibayangin. Jangan dibayangin, dirasakan. Dirasakan. Iya. Karena terasa. Kita nggak menggerakin tangan kan membayangin kan. Tapi kita ngegerakin aja gitu. Gak usah dibayangin. Iya. Kayak gitu lah. Ya saya kalau gitu, kalau misalnya latihan angin satu mungkin ya saya masih rendah ya kualitasnya, tapi kalau misalnya latihan angin satu kerasa panas. Tapi begitu saya ngelamun, iya, soalnya dianya dicuekin, hilang lagi. Iya. Oke. Nah soalnya yang tadi latihan gitu, ini saya punya, kalau metode latihan saya ini kan saya pribadi ya Kang ya, saya tuh saya kan meniati sekarang tiap hari mah 65 menit. Ya. Dari saya mulainya itu dulu dari 30 menit gitu, tapi setiap hari. Nah, tiap 2 minggu saya naikin 5 menit. Jadi sekarang udah 65 menit gitu ya. Itu bagus nggak Kang? Asal konsisten saya tiap hari lakukan. Iya, yang penting konsistensinya. Satu itu, terus kedua si hawa panasnya terasa dan kita bisa ngoper-ngoper si hawanya, itu yang penting. Si hawanya. Si hawa panasnya. Terus ini polanya. Polanya pakai yang mana? Maksud polanya ya air satu. Pertama saya air ya, itu yang berat, baru yang terakhir angin satu untuk memperkuat lagi ya. Iya. Nggak habis ya, nafas perut, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa aja pas nutup latihan pakai nafas perut, hawa panasnya kumpulin lagi di perut. Perut lagi ya, biar nggak liar kemana-mana. Nah, cuma gini Kang, waktu itu saya pernah diajarin, lupa sama siapa, yang pernah diomongin juga sama Kang kan. Ya, kita harus maksain kalau misalnya nggak kuat, misalnya suatu posisi kuda-kuda gitu, kita udah nggak kuat, udah bergetar, paksain, nanti lama-lama pasti akan nggak kerasa. Iya, memang. Iya. Kalau itu mah kuda-kuda memang masih dipaksain. Lama-lama nggak kerasa, nggak bergetar, Iya. Tapi kuat gitu. Iya. Kayak latihan fitness aja mesti dipaksain. Gitu. Pokoknya serba otot, itu memang harus dipaksain. Itu kita nggak kerasanya tuh karena apa sih, misalnya kuda-kuda? Karena biasa. Bukan karena TD-nya udah nyalur. Karena biasa. Oh gitu. Iya, nanti setelah biasa TD baru lancar. Oh gitu. Jadi kayak misalnya kuda-kuda kan nggak mungkin kan pertama kali latihan langsung 30 menit kuda-kuda kan? Mungkin. Gimana orangnya? Ya siapa tahu dia punya kekuatan bawaan di lutut. Kritis. Kan saya nggak bisa gitu kan, saya kuda-kuda 5 menit berarti juga tidak punya kekuatan bawaan ya. Saya kuda-kuda 5 menit mulainya dulu dari 30 detik. Asam. Tuangin aja gitu. Jadi sebenarnya
kita memaksakan suatu gerakan gitu, misalnya karena itu kan kuda-kuda atau push up gitu kan, dipaksain terus biar nggak kuat, tapi dipaksain sampai nanti nggak kerasa, itu boleh nggak sih? Boleh. Nggak cedera? Nggak akan cedera, soalnya itu si otot-ototnya itu di backup sama tenaga dalam. Langsung gitu. Nah, tapi itu akan menimbulkan rasa ketakutan untuk berlatih lagi kan. Sakitnya itu yang bergetarnya itu gitu kan. Tapi harus lakuin lagi. Kan motivasi, itu peran motivasi itu di situ. Oh gitu. Iya, peran motivasi itu besar di situ. Sampai sejauh mana kita memotivasi diri kita, mensugesti diri kita, gitu. Sampai kita itu mampu melakukan hal-hal yang di luar batas yang kita bayangin. Gitu. Kita nggak tahu kok batasan kita sebetulnya di mana. Makanya kita eksplor terus sampai sejauh mana batasan kita tuh. Kayaknya kalau kita terus tingkatin ya kayak si Goku itu nggak ada batasan. Goku. Sebenarnya membatasi kita diri kita sendiri ya. Otak kita, pikiran kita. Karena kita merasa bahwa kita terbatas. Nah sekarang ini kita bicara realistis mengenai waktu latihan gitu kan ya. Akan menyarankan kepada kita 8 jam per hari. Tapi kan dalam hidup kita cuma punya 24 jam sehari. 8 jam buat kerja, 8 jam buat istirahat, makan dan sebagainya. Sekarang prioritas apa? Ya kalau misalnya orang kerja ya kerja kan. Ya. Makanya prioritasnya apa dulu? Kita berlatih atau bekerja? Oh gitu. Iya. Pilih salah satu. Nggak ada gitu kan yang bisa cepet, itu instan lagi ya. Wih, ada yang bisa cepat, tapi, nah ini ada tapinya. Apa? Latihannya lebih berat daripada yang ini, dan itu belum tentu kita mampu dengan latihan itu. Nah, contohnya gini aja, mampu nggak kita misalnya melakukan ini, ada namanya itu jurus ini apa, belum kasih nama sih sama Kang, tapi nantilah gerakannya dicontohin sama Kang ya. Nah itu ini aja sehari 15 menit aja. Posisinya seperti apa kalau? Ya posisinya sungsang tapi kakinya main. Jadi jurus air itu, jurus angin 1 itu dipakai kaki tapi posisinya sungsang kayak gitulah. Angin 1. Jadi itu angin 1, nyalurinnya ke kaki, posisinya sungsang. Oh gitu. Jadi antara perut kaki itu penyalurannya perut kaki. Kayak gitulah. Berat, soalnya kita harus mempertahankan posisi sungsang dan kakinya itu bergerak gitu. Nah, terus harus menyalurkan hawa juga gitu. Bentar. Jadi harus masalah prioritas sekali lagi di sini ya, kan. 8 jam artinya kan profesional. Ya. Menggunakan tapi dulu bisa nyampe 20 jam per hari. Waktu katanya prioritas kan. Prioritasnya apa dulu? Oh gitu. Apa yang kita prioritaskan? Kalau bisa kerja aja lah gitu kan. Itu mah latihan mah sampingan aja. Tapi kalau latihan dulu ya latihan, kerja sampingan gitu. Gak bisa paralel gitu. Bisa paralel, tapi waktu untuk yang lainnya jadi berkurang. Ya prioritas katakan gitu. Oke. Dan nggak akan maksimal kalau paralel, bisa tapi nggak maksimal. Oke. Simpen banget. Berarti standarnya nggak bisa standar profesional kayak 8 jam gitu, berarti akan tentuin. Ya kalau mau diprofesionalkan ya profesionalkan aja. 8 jam aja udah kita bikin schedule. Ya kita bikin apa? Kita bikin komitmen ke diri. Oh gitu. Sehari 8 jam. Bisa itu berarti. Bisa pasti, cuma pikiran kitanya aja lah. Soalnya terus terang, saya pribadi baru bisa melakukan itu 2 kali seumur hidup gitu. Itu pun waktu liburan. Gitu. Jadi prioritasnya sekolah gitu. Oh ya, iya itu apa? Tadi masih nama. Apa kan tadi? Tadi kenapa kan? Hah? Tadi? Apanya tadi? Oh.